Notorejo merupakan salah satu dari 20 desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Oktaviandini dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, NIM 12401173458. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi saya mengenai peran BMT Pahlawan Notorejo dalam pembiayaan UMKM. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berintikan Baitul Mal atau lembaga sosial dan Baitul Tanwil atau lembaga usaha. BMT Pahlawan merupakan salah satu dari 5.000 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdiri dan diresmikan pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 1996. Dengan demikian, sejak 10 November 1996, BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada di sekitarnya. Visi BMT Pahlawan yaitu menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang kuat, sehat, terpercaya, aman, nyaman, dan transparan. Misi: mengembangkan Pokusma, Baitul Mal, dan cabang-cabang yang maju dan transparan dengan prinsip kehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Berhubung pelaksanaan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 IAIN Tulungagung dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, maka pelaksanaannya dihimbau untuk menjalankan praktik pengalaman lapangan di desa masing-masing dengan metode observasi sebanyak 3-4 kali. Dan dalam pelaksanaannya, mahasiswa harus mencari permasalahan dan solusi yang kemudian diidentifikasi secara berkala untuk laporan PPL. Kegiatan PPL dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber mengenai profil lembaga dan pengelolaan pembiayaan. Keberadaan BMT di masyarakat mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti rentenir yang mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan demikian, keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil dan menengah, khususnya di daerah Notorejo dan sekitarnya. Pada awal berdirinya BMT Pahlawan Cabang Notorejo bertujuan untuk membantu mengembangkan UMKM serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang akan memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi sektor real, yaitu UMKM, petani, dan pegawai. Untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa perbankan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan BMT, dengan harapan mampu mengangkat perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Kondisi objektif UMKM yang ada di Desa Notorejo dan sekitarnya sebelum adanya BMT Pahlawan sudah baik, karena dengan banyak lembaga keuangan yang berdiri sebelumnya, sebagian besar pembiayaan yang diberikan BMT Pahlawan kepada UMKM berdampak positif terhadap perekonomian pengusaha tersebut. Pengusaha kecil yang mulanya kesulitan modal, sekarang dengan adanya pembiayaan dari BMT Pahlawan ini, mereka bisa dengan mudah mendapatkan modal usaha tanpa terbebani dengan bunga yang cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan di BMT Pahlawan Notorejo, peneliti menemukan permasalahan kredit kurang lancar, di mana banyak nasabah musiman yang terlambat membayar dikarenakan beberapa alasan, seperti industri genteng, di mana pembayarannya setiap jatuh tempo 3 bulan sekali setelah masa pembakaran genteng. Salah satu contoh masalah dalam industri genteng ketika terlambat membayar angsuran adalah cuaca, di mana ketika cuaca tidak menentu pada saat penjemuran genteng yang biasanya membutuhkan waktu untuk penjemuran di bawah sinar matahari harus lama karena cuaca mendung atau hujan. Dan ketika sudah saatnya membayar angsuran, industri genteng tersebut belum bisa membayar karena masalah cuaca sehingga genteng belum kering. Dalam masa pandemi COVID saat ini, BMT Pahlawan tidak menerima nasabah baru karena tidak mau ambil resiko, di mana dalam masa sekarang pekerjaan sangat sulit dan belum berjalan normal, sehingga pihak BMT melayani nasabah lama karena telah mengerti karakter nasabah dan akan tetap memberikan pembiayaan kepada nasabah lama ketika nasabah tersebut sudah melunasi dan ingin meminjam lagi. Dan ini menyebabkan perputaran uang untuk kredit dalam BMT Notorejo menjadi terhambat. Sebagai sebuah lembaga keuangan, BMT Pahlawan Cabang Notorejo selalu melakukan perbaikan mulai dari sistem maupun prosedur, di mana ketika industri genteng mengalami keterlambatan dalam pembayaran dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, pihak BMT akan membuat akad ulang dengan si pengusaha genteng tersebut, di mana akad ini akan berjalan 3 bulan, sehingga jika dalam jatuh tempo 3 bulan nasabah tersebut belum bisa membayar dan ini tidak bisa diperpanjang lagi, dan mau tidak mau nasabah tersebut harus membayar. BMT Pahlawan Cabang Notorejo berani menerima nasabah baru ketika mereka mempunyai usaha atau mempunyai pekerjaan seperti PNS. Bidang usaha BMT Pahlawan. Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Salah satunya adalah dalam pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau penyediaan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya, bukan orangnya. Peran BMT Pahlawan dalam memberikan modal atau pembiayaan kepada UMKM tidak harus tergantung usahanya. Selama ada usaha, BMT Pahlawan Notorejo akan memberikan pembiayaan sesuai yang diminta nasabah. Layak tidaknya pembiayaan sangat bergantung pada usaha nasabah dan jaminan. Ketika usahanya nuntut tetapi jaminan tidak nuntut, itu tidak bisa melakukan pembiayaan. Akad yang sering digunakan BMT Pahlawan adalah bai bitaman ajir dan murabahah. BMT Pahlawan memberikan modal pembiayaan kepada UMKM sebesar 500.000 sampai 500 juta. Dalam pengembangan UMKM, BMT Pahlawan membantu ketika ada permasalahan seperti mencari link untuk memasarkan produknya. Program BMT Pahlawan dalam mengembangkan UMKM juga dalam hal pelatihan dan seminar. Dalam sistem bagi hasil untuk pembiayaan atau plafon antara 0,5% sampai 1,5%, karena lembaga keuangan syariah itu adalah sesuai kesepakatan. Pada saat kondisi seperti COVID ini, BMT Pahlawan sangat memilah-milah nasabah, yaitu BMT Pahlawan membuat keputusan sendiri tidak menerima nasabah baru karena COVID menjadi sulit pekerjaan, sehingga sangat dikhawatirkan pihak BMT ketika membayar angsuran pertama tidak membayar dan perputaran uang akan terhambat. Beda lagi dengan nasabah lama, pihak BMT sudah mengetahui karakter si nasabah dan akan tetap melayani jika ingin meminjam lagi.
Dengan hadirnya BMT Pahlawan Notorejo, perekonomian masyarakat Notorejo dan sekitarnya semakin maju, terutama di sektor real pada lingkup pada pengusaha kecil dan ekonomi lemah. Indikatornya adalah beberapa usaha yang dilakukan pengusaha kecil tersebut mengalami kemajuan. Pengembangan UMKM di Desa Notorejo dan sekitarnya yang ada di BMT Pahlawan Notorejo adalah suatu bentuk pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan, dan ini digunakan untuk kegiatan produksi usahanya. Jadi, peningkatan UMKM adalah peminjaman modal untuk pengembangan usaha terhadap UMKM. Peran BMT Pahlawan Cabang Notorejo dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM cukup memberikan andil yang besar terhadap perkembangan UMKM di Desa Notorejo dan sekitarnya. Secara garis besar, tampak bahwa pada awalnya perhatian terhadap pemberdayaan UMKM sudah bagus. Hal ini mengidentifikasi bahwa BMT Pahlawan Cabang Notorejo menjalankan fungsi sosialnya dengan cara meningkatkan pembiayaan untuk UMKM, dan sesudah memberikan pembiayaan pada nasabah, pihak BMT melakukan survei lapangan. Anu damel ngaten iki sitine tumbas. Nggih. Anu paling boten kali dosa cetul. Cetul ceturane 50.000. Oke pasire 350 ping kalih. 350 ping kalih. Nggih. 200. Pemeten kalih lan pindah kan ngopo. Nggih. Dekat damel Mansur. Kadang-kadang ya kan per bulannya kan tunggalan iki mesin ngene kerapek ini. Ngerapekne ngoten. Nggih. Kalau lang pindah. Kadang ya Sekali ngotong pinten? kali 20.000. Lek ngaten iki apa napa LCT pripun? Sewone kan sewone 17.000. Sekian pemaparan laporan observasi PPL dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.